Oke, selanjutnya adalah dari CP Investor Tanah Abang, Pak Utama Ardianto ya. Silakan Pak Utama, DKI 4. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Joni Wijaya. Selamat malam. Orang-orang terbahagia di dunia yang saya hormati, di sini banyak senior-senior. Terima kasih atas kesempatannya ya untuk boleh membagikan kesaksian pengalaman saya ditangkap Tuhan. Ya, nama saya Utama Ardianto. Saya istri 1, anak 2. 1 di bumi, 1 di surga anaknya. Saya usaha di bidang bangun-bangun rumah, kontraktor. Ya, pada malam hari ini saya mau berikan kesaksian bagaimana Tuhan tangkap saya dan pulihkan keluarga saya. Jadi, waktu tahun 2013 itu saya menikah, ya. Saya menikah. Sebelumnya itu memang saya sudah jatuh ke dalam berbagai dosa ya, yang namanya judi, perempuan, lalu dugem, ya. Itu saya udah alami semua, obat-obatan dan sebagainya. Karena prinsip saya dulu sebelum menikah bahwa seorang pria itu nggak boleh nakal kalau udah menikah. Jadi saya setelah menikah, saya cobain satu-satu, gitu kan. Tapi ini bagi yang belum menikah jangan dicontoh ya, contoh yang tidak baik. Jadi ceritanya setelah menikah saya mau hidup baik, tapi baiknya itu menurut pandangan manusia, bukan menurut pandangan Tuhan. Jadi pada saat saya mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupan rumah tangga saya, dengan antar keluarga terjadi bentrok dan sebagainya, akhirnya saya nggak kuat, saya jatuh lagi ke dalam dosa. Singkat cerita, saya dan istri itu sering ribut, ya, dan bukan hanya ribut biasa, bapak-bapak sekalian. Tapi saya ribut itu tuh cukup dahsyat gitu loh. Semua bisa terbang di rumah saya. Ya, kursi terbang, piring terbang, ya, pintu saya tendang. Wah, dulu saya temperamental sekali, ya kan. Dan suatu ketika di tahun 2016 itu, memang saya ada will ya, wanita lain dalam rumah tangga saya. Lalu ketahuan istri saya, dan malah galakan sayanya. Tapi istri saya memang pada dasarnya orangnya itu penyabar. Istri saya sudah mengampuni saya, walaupun dia masih sebetulnya hatinya masih terluka. Saya tahu lah pasti seorang perempuan ya kan. Tapi saya pada bulan Oktobernya itu saya kan ada usaha buka tempat makan ya di daerah Tanjung Duren. Itu saya ada masalah di sana. Saya cerita ke istri saya acuh tak acuh. Akhirnya ujung-ujungnya saya marah dengan istri saya lempar barang, kena dia ya kan, kena dia. Biasanya marah, ribut-ribut, pulang, udah baikan lagi. Tapi kali ini karena kena dia dan akhirnya pas saya pulang malam, pulang kerja, istri saya dan anak saya nggak ada di rumah, alias kabur ya teman-teman. Dan singkat cerita, saya nggak langsung cari Tuhan teman-teman. Saya langsung saya malah ke tempat perempuan lain itu, dan saya pergi dugem. Saya jatuh lebih parah lagi dalam dosa. Tapi Tuhan sangat menyayangi kita, teman-teman. Seberapa hancurnya kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dombanya tersesat satupun. Jadi singkat cerita, kurang lebih 2 minggu ya saya di tempat perempuan itu. Tengah malam saya mau tidur, itu di telinga saya itu terulang-ulang doa Bapa kami. Diulang lagi. Akhirnya singkat cerita subuh-subuh sekitar jam 3, jam 4 gitu, saya pulang ke rumah orang tua saya. Besok paginya saya cerita sama orang tua saya bilang saya mau ke Lampung ya. Jadi karyawan saya itu orang Bali tapi transmigrasi ke Lampung, which is dia Hindu ya. Itu udah disiapin itu sesajen dan sebagainya. Tapi emang pada dasarnya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Singkat cerita, mama saya mau cari orang pendeta, ya kan, pendeta. Saya mau dikenalin, tapi ternyata jadwalnya itu penuh. Paling cepat seminggu dikasih kabar. Akhirnya cari lagi, puji Tuhan, ketemulah dengan mentor saya ini. Pada saat ketemu, lalu beliau itu mendoakan pelepasan, ya, teman-teman. Doa pelepasan, pada saat pertama kali doa pelepasan itu,
ya, setelah saya cerita mengenai keluarga saya, pada saat doa pelepasan tidak terjadi apa-apa pertama-tama. Lalu mentor saya bilang, Tam, kamu jangan kerasin hati kamu. Dalam diri kamu ini ada roh Isabel. Kamu harus serahkan pada Tuhan. Karena ini kamu harus pelepasan, istri kamu harus pelepasan. Doain sekali lagi, saya nangis nggak berhenti-berhenti. Ada 10 atau 15 menit. Padahal saya tipe orang yang keras. Ya, Bapak-Bapak ya. Saya orang yang keras dulunya sebelum ditangkap Tuhan. Ya. Saya nangis padahal di situ ada tante saya, ada pembantunya dan banyak orang. Itu nggak mungkin gitu loh. Saya mau berhenti pun nggak bisa. Itu kerjaan Roh Kudus, puji Tuhan. Ya. Setelah itu saya rasanya lega, damai, sukacita. Mulai dari situ saya mulai melayani Tuhan ikut dengan mentor saya ya. Lalu di bulan Novembernya mentor saya ini melayani di salah satu chapter di Tanah Abang FGBMFI. Saya diajak ke sana dan saya bertemu dengan presiden chapternya, teman-teman yang lain. Welcome banget ya kan. Lalu sering ajak saya pergi ya. Saya juga waktu itu kan lagi kesepian ya kan. Puji Tuhan Tuhan tangkap dan diketemukan dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang tepat. Mungkin kalau saya tidak bertemu dengan wadah FGBMFI ini, mungkin saya akan tambah parah. Singkat cerita, saya terus melayani Tuhan dan saya bilang sama Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. Tapi saya punya permohonan Tuhan, kalau boleh Desember itu 2016, saya mau kado Natal terindah saya ketemu dengan istri anak saya. Tanpa saya nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja ya, teman-teman. Tuhan jamah hati istri saya. Padahal istri saya sempat blokir itu kontak saya semua. Telepon, WhatsApp, BBM, semua Facebook diblokir. Lalu buka tutup. Lalu waktu itu dia ada message saya di Facebook, dia bilang saya akan Jakarta tanggal 2. Berpisah dengan istri dan anak saya, akhirnya istri dan anak saya itu ke Jakarta dan saya bisa ketemu lagi dengan mereka. Singkat cerita, saya terus mengadakan pendekatan dengan istri saya, dengan mertua saya, walaupun dia terus bilang mau cerai. Tapi di sisi lain dia bilang, dia mau renovasi rumah yang kita tinggalin itu, ya kan? Saya berserah sama Tuhan, karena saya tahu manusia bisa merancangkan, tapi kehendak Tuhan lain terjadi, ya kan? Saya aminin itu terus, saya imanin terus. Singkat cerita, puji Tuhan, ya Bapak-Bapak, di tahun 2018, tanggal 3 April, saya dan istri dan anak saya dipersatukan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak-Bapak. Itu semua kemurahan Tuhan. Bahkan Papa saya bilang, itu mujizat. Ibaratnya saya tuh udah di ujung tanduk, di ujung jurang, tinggal dijorokin aja jatuh. Ya kan? 2018, saya dipersatukan lagi bulan April, lalu 2018 juga, tepatnya tanggal 10 Oktober, saya terima jabatan sebagai presiden chapter. Sebelumnya saya menghindar terus, ya kan. Pada saat saya terima jabatan presiden chapter, puji Tuhan, wakil saya yang sudah menikah 5 tahun, tidak dikaruniai anak, setelah dia menjabat wakil presiden chapter, ya, ini saya yakin dan percaya bukan suatu kebetulan ya. Pada saat dia mengambil tanggung jawab untuk melayani Tuhan, Tuhan mengaruniakan dia seorang anak yang setelah 5 tahun itu pernikahan tidak ada kehamilan ya. Jadi itulah kuncinya, bukan kehebatan kita, kuncinya adalah kita tetap taat dan setia dan berserah kepada Tuhan saja. Ya, terima kasih Bapak-bapak semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Bro Utama Adianto. Ya, Pak Fide bisa tambahkan? Ya, Pak Joni bisa dengar suara saya? Udah Pak, jelas. Udah jelas. Tadi pakai handset ya, nggak bisa. Lagi on the way. Saya terpotong sedikit untuk teman kita dari CP Investor ya, Tanah Abang ya. Tapi yang pertama dulu saya mau sampaikan bahwa walaupun sedikit tadi dari pesaksi kedua, pesaksi pertama itu dengar jelas saya itu Pak Joni, itu luar biasa itu. Ya. Memberkati kita Pak. Ya. Nah, tentu dengan sama-sama dengan pesaksi yang kedua. Pesaksi yang pertama itu bahwa apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, saya simpulkan aja ya, itu dipikirkan oleh Tuhan. Amin.
Nah, luar biasa itu. Saya dengan istri ada di atas mobil ini, Pak Joni, mendengar dan sangat diberkati dengan kesaksian dari Pak Widarma dari Sydney. Luar biasa itu, ya teman-teman. Terima kasih. Terus dikembangkan, Pak. Dan satu kalimat Anda yang dari Sydney, satu kalimat dari pesaksi pertama itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Wah, itu memberkati sekali kita itu, Pak Joni. Ya. Nah, jadi pesaksi pertama, pesaksi kedua, besok siang kita rapat VSCT. Ini boleh kita bahas bersama, Pak Joni, ya. Kita kembangkan dan bisa memberkati banyak orang. Luar biasa, Pak Widarma. Dan sekaligus juga untuk chapter presiden investor dari Tanah Abang, saya cuma dengar sepotong aja, bro punya kesaksian. Saya sekali terputus saya ini karena wifi barangkali, tapi yang saya bisa tangkap kekerasan seorang chapter presiden ini, pesaksi kedua kekerasan itu Tuhan lunakan. Tapi yang memberkati saya luar biasa di sini bahwa apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia dalam kondisi apapun. Ini berkat luar biasa nih, bro. Itu barangkali Pak Joni, luar biasa pesaksi kita ini yang pertama dan yang kedua, ya memberkati kita. Ya, terima kasih. Thank you, Pak Fidel dan Pak Utama Ardianto dari CP Investor Tanah Abang. Mari kasih tepuk tangan buat Utama Ardianto.